Anda masih bersama kami dalam Domain Indonesiaku. Pertanyaan yang sangat-sangat ilmiah ini ditanyakan tadi oleh Pak Ali. Kenapa Allah tidak memberikan hidayah kepada semua orang saja? Kalau ada yang tidak diberikan hidayah, kenapa harus dihisap juga? Habib silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan sangat luar biasa ya. Tadi ayat tadi, wallahu la yahdil qaumadh dhalimin qaumal fasikin kaidal khainin, itu sebetulnya harus lebih jelas lagi. Mungkin tadi kurang begitu jelas bahwa Allah bukan tidak memberi. Tetapi ketika dia berbuat zalim, itu bukan hidayah dari Allah. Ketika dia berbuat fasik, dia bukan hidayah dari Allah. Karena ada orang ngaku-ngaku, orang sesat bilang katanya dari Allah. Nah, ketika dia menzalimi dari Allah. La yahdil qaumadh dhalimin. Allah tidak memberi kaum yang sedang, karena fiilnya fiil mudhari'. yakni sedang berbuat zalim, sedang berbuat fasik. Begitu juga kaidal khainin. Bukan berarti Allah tidak bisa, Allah itu bisa. Yaf'alu ma yasha. Orang berbuat zalim sekarang, dia taubat, dikasih hidayah sama Allah, menjadi orang bertakwa. Banyak para wali, para aulia, para ulama yang asalnya adalah penyamun, yang asalnya adalah orang tidak baik. Banyak saat ini banyak orang yang bertato-tato bertobat lebih soleh daripada orang yang tadinya kelihatannya soleh. Banyak, ini hidayah dari Allah. Tetapi ketika dia berbuat zalim, ketika dia berbuat fasik, itu bukan hidayah dari Allah. Itu adalah tadi saya katakan istidraj dari syaitan. Dia merasa dirinya alim. Masalah berpakaian jubah, berpakaian pakaian ulama, tetapi dia nipu, ngambil uang dari sana, ngambil uang sini, ataupun tujuannya untuk jabatan, tujuannya ini zalim ini. Ini zalim, ini bukan hidayah dari Allah, ini setannya yang mengajarkan dia. Walaupun bentuknya bentuk kelihatannya baik. Kadang-kadang bawa Al-Quran, bawa hadis, itu bukan dari Allah walaupun memakai. Nah ini yang dimaksudkan tadi. Jadi bukan berarti Allah tidak bisa, Allah sangat bisa. Ya enggak, selagi orang itu belum rohnya digargarah, ditenggorokan, dia bertaubat, dia bisa diberi taubat oleh Allah dan dapat hidayah husnul khatimah. Islam itu rahmatan lil alamin. Adapun tadi yang kedua masalah yaitu kenapa Allah tidak menjadikan semuanya orang dapat hidayah, masuk surga semuanya. Ini singkat saja jawabannya karena mungkin ada pertanyaan lain. Bahwa Allah itu bebas, Allah sudah nyiptakan neraka, surga dan sudah nyiptakan neraka. Surga itu akan penuh, neraka pun akan penuh. Jadi Allah bebas, nanti akan penuhkan surga. Mudah-mudahan kita golongan orang-orang yang masuk surganya Allah. Dan juga neraka nanti akan penuh, jadi bebas. Allah mau apa saja bebas. Allah bebas, tetapi Allah tidak zalim. Kenapa hisab? Karena manusia diberi akal. Manusia diberi otak. Tidak cukup otak, manusia diturunkan Alkitab. Kalau dalam Islam kitab Al-Quran. Tidak cukup Al-Quran, diturunkan Nabi. Nabi yang sebaik-baiknya Nabi, yang menerjemahkan dan mengerjakan Al-Quran. Seperti dalam hadis dikatakan, kanal Qur'anu yamshi bainan nas. Yaitu adalah Quran yang berjalan, itu adalah Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa akal Anda tidak mengikuti orang yang terbaik, akhlaknya baik, orang yang jujur, orang yang mengajarkan kebaikan, tapi Anda mengikuti kepada yang tidak baik? Yang salah bukannya siapa-siapa, yang salah adalah yang tidak menggunakan akal yang sempurna. Quran sudah ada, hadis sudah ada. Mudah-mudahan ini bermanfaat karena waktunya kita bagi. Insya Allah bermanfaat. Allah memberikan kita akal untuk berpikir, untuk bisa mengambil hidayah itu dan melakukannya begitu ya Ustadz ya. Baik. Terakhir dari jamaah wanita Ibu Ningsih dipersilahkan pertanyaan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja pertanyaannya, apakah Allah tidak cinta pada orang yang belum diberi hidayah? Dan satu lagi pertanyaannya, bagaimana cara kita menjemput hidayah itu? Terima kasih. Baik, Ustadz silakan. Apakah Allah tidak cinta kepada orang yang tidak diberi hidayah? Apakah Allah tidak cinta sampai ada orang tidak diberi hidayah, begitu? Yang belum dapat hidayah. Bunda, cinta Allah kepada makhluknya melebihi cinta seorang ibu kepada anaknya. Sayyidina Umar meriwayatkan hadis ketika ada tawanan perang, kemudian seorang ibu dia datang mencari anaknya. Setelah ketemu digendong anaknya.
disusui anaknya. Rasulullah bertanya kepada mereka para sahabat, apakah kalian akan menyangka ibu ini tegakah kira-kira kalau anaknya dilemparkan ke dalam api? Tidak mungkin ya Rasulullah, karena cintanya ibu ini kepada anaknya. Maka Allah arham, Allah lebih menyayangi, Allah mencintai makhluknya dibandingkan seorang ibu yang cinta kepada anaknya. Jadi kalau ada orang belum mendapat hidayah, bukan dia tidak dicintai oleh Allah. Pada saat itu sesungguhnya Allah sedang menanti-nanti ia kembali kepada Allah. Seorang ahli maksiat, Allah menanti agar dia kembali kepadanya. Jadi kalau ada orang tidak mendapat hidayah, sesungguhnya adalah karena orang itu dia memilih jalan tersebut. Padahal Allah membuka pintu selebar-lebarnya dengan cinta dan kasih sayangnya asal orang ini mau kembali. Cinta Allah amat sangat luar biasa. Tadi Habib sudah jelaskan. Kenapa dia tidak dapat hidayah? Karena dia menutup dirinya. Allah maha memberi hidayah, Allah maha mencintai, Allah maha menyayangi. Kapanpun, sampai kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah, tapi tadi sekali lagi, karena orang memilih jalan yang tidak benar, ya dia tidak dicintai oleh Allah. Padahal sesungguhnya Allah sangat mencintai semua hambanya. Terakhir barangkali ada satu doa ungkapan dalam Al-Quran surah Al-A'raf, di mana nanti ungkapan ahli surga adalah Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita menikmati ini karena hidayah Allah. Kita merasakan ini karena hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka teruslah meminta hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selalu yakinlah dengan cintanya Allah. Dikasih kok kesempatan kita berubah. Dikasih kok kesempatan kita bertaubat. Baik. Wallahu a'lam. Masya Allah. Semoga apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita bisa menjadi inspirasi bagi kita dan kita membuka hati agar kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai di sini pemirsa Damai Indonesiaku, kami pun harus undur diri. Saya Alfa Tauhid dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan insya Allah Damai Indonesia akan ditutup oleh doa bersama oleh Ustadz Abdul Syukur. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdina limakhtulifa fihi minal haq biidnik ya Allah. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah, bukakan mata hati kami. Ya Allah, berilah kami petunjuk agar kami selamat dunia akhirat, agar kami bahagia dunia akhirat. Ya Allah, kokohkan hidayah yang Kau tetapkan di hati kami. Ya Allah, jangan Kau cabut hidayah yang Kau tanamkan di hati ini. Sampai semua kami kembali kepadamu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Maafkan semua kesalahan kami. Istiqomahkan kami ya Allah. Sampai perjumpaan yang indah denganmu. Karuniakan kami semua husnul khatimah. Ya Allah, karuniakan kami surgamu. Ya Allah, selamatkan kami dari murka-Mu. Selamatkan kami dari api neraka. Berkahi negeri kami ini ya Allah. Berkahi kaum muslimin dimanapun berada ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.